Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan topik asesmen kurikulum merdeka, sahabat-sahabat sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama ya terkait tentang bagaimana merencanakan asesmen di kurikulum merdeka. Sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui bersama bahwa khasnya kurikulum merdeka dengan keunikannya yaitu memberikan keleluasan kepada setiap satuan pendidik untuk mengembangkan pembelajaran, termasuk di dalamnya asesmennya berdasarkan karakteristik setiap murid dan sekolah serta kesiapan kita sebagai pendidik. Nah, tentunya perlu direncanakan dengan baik ya. Beberapa konten sebelumnya telah saya videokan bagaimana memahami dan mengenal asesmen di kurikulum merdeka. Nah, kelanjutannya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merancangnya. Oke, harapannya dari video ini teman-teman kita bisa merencanakan asesmen formatif dan juga sumatif di kurikulum merdeka. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, ini satu refleksi ya yang perlu kita tinggalkan, pemahaman-pemahaman lama kita terhadap asesmen. Misalnya, asesmen itu dilakukan ya secara terpisah dari pembelajaran serta terpisah antara ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, dilakukan secara terpisah-pisah. Nah, ini paradigma lama yang perlu kita tinggalkan, kawan-kawan sekalian. Kemudian tidak menggunakan instrumen penilaian untuk menggunakan instrumen asesmen, namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Ya, ini juga ya satu dari beberapa bagian paradigma lama yang sering menjadi kebiasaan kita, termasuk berfokus pada asesmen sumatif ya, kemudian kegiatan pembelajaran yang searah saja atau yang hanya memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas tanpa adanya pendampingan dan pemberian umpan balik. Ada juga proses belajar yang bertujuan untuk tes atau ujian akhir, serta pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes dan ujian yang sama. Ya, ini adalah contoh 5 paradigma lama, 5 perilaku lama guru yang perlu ditinggalkan, terutama dalam mengimplementasi kurikulum merdeka. Karena konsep-konsep seperti ini adalah semacam miskonsepsi yang tidak sejalan dengan arah serta tujuan dari kurikulum merdeka. Oke. Ya, mari kita kenal bahwa asesmen itu adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Oke. Kenapa? Karena asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Sahabat-sahabat sekalian, maksudnya adalah kegiatan asesmen atau penilaian tidak bisa dilepas pisahkan dalam aktivitas pembelajaran. Ini adalah sebuah tindakan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan saling terkait ya. Nah, kali ini kenapa tidak saya bahas langsung aja untuk perencanaan asesmen dengan perencanaan pembelajaran. Nah, ini salah satu praktik baik yang kami lakukan, bahwa ketika asesmen juga kita rencanakan dengan baik, dengan terstruktur sesuai dengan keadaan dan kesiapan sarana prasarana, termasuk juga potensi yang tersedia. Itu akan membantu kita merencanakan pembelajaran, sahabat-sahabat sekalian. Oke, rencana asesmen perlu disertakan dalam perencanaan pembelajaran, baik itu di modul ajar maupun di RPP ya. Rencana asesmen dilengkapi dengan instrumen serta cara melakukan penilaiannya dengan berbagai teknik yang beragam. Nah, seperti ini ya, bahwa merencanakan asesmen itu terkait juga dengan merencanakan pembelajaran dengan menggunakan beragam instrumen dan teknik-teknik yang beragam, tidak hanya sebatas menggunakan
tes tertulis atau satu jenis instrumen maupun teknik yang melekat pada semua tujuan pembelajaran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian atau asesmen. Ada 4 topik yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu pertama, memahami capaian pembelajaran. Ini tidak saya bahas secara detail karena sudah saya kuatkan di video terpisah. Silahkan teman-teman bisa lihat di konten saya sebelumnya, atau nanti saya tautkan di deskripsi video ini tentang memahami CP. Kemudian menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan dan alur tujuan pembelajaran. Ya, ini tahapan keduanya, sahabat-sahabat sekalian ya. Ini juga sudah saya kontenkan dan saya videokan panduannya. Kemudian merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini akan kita bahas kali ini kawan-kawan ya. Terkait tentang perencanaan pembelajaran juga sudah saya upload ya video tentang merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Silakan bisa dilihat kembali. Nah, kali ini mungkin kita lebih fokus bagaimana merencanakan asesmen yang nantinya akan kita include atau kita integrasikan ke dalam perencanaan pembelajaran. Tentunya kita tidak asal jadi, tidak asal pada saat merancang pembelajaran, tidak asal mematok asesmen seperti apa. Perlu ada perencanaan, perlu ada sebuah skema perjalanan asesmen yang kita lakukan, baik itu formatif maupun sumatif, sehingga membantu dan memudahkan sahabat-sahabat sekalian dalam mengembangkan pembelajaran nanti. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Oke, ini sudah langsung berproses. Nah, oke. Ya, ini beberapa perubahan paradigma ya yang perlu kita terapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka kaitannya tentang asesmen. Ya, selama ini Bapak sekalian, pelaksanaan asesmen itu cenderung berfokus pada asesmen sumatif ya, atau penilaian akhir. Jadi kita hanya berfokus bagaimana melaksanakan dulu proses, nanti di akhir barulah kita melaksanakan asesmen atau penilaian untuk dapatkan bukti-bukti atau data yang akan kita uji dengan KKM atau KKTP. Nah, yang dijadikan secara acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Nah, ini yang sering terjadi selama ini sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, sesungguhnya hasil asesmen itu ternyata belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Ya, pola pikir bertumbuh yang dikembangkan di dalam menerapkan asesmen di kurikulum Merdeka artinya bahwa salah itu biasa dalam sebuah proses pembelajaran. Kesalahan murid, lambatnya murid itu lumrah. Ya, proses belajar itu semuanya dimulai dari sana. Tidak semudah kita membayangkan bahwa hasil yang akan kita dapatkan itu seperti secepat kita membalik telapak tangan. Semua butuh proses. Ya, lambat dan cepatnya setiap murid itu berbeda-beda untuk mencapai sebuah capaian. Nah, tentunya bagaimana kita menerapkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam rangka untuk mengantarkan semua murid ini bisa sampai ke tujuan. Ya, dengan keragaman yang begitu banyak. Nah, Bapak Ibu, kita perlu meninggalkan pandangan-pandangan seperti ini jika kita ingin benar-benar menerapkan sebuah pembelajaran dan asesmen yang sejatinya, yaitu untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid dan mengantarkan murid-murid kita menjadi pelajar-pelajar yang bahagia, pelajar-pelajar yang semangat, dan generasi-generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, lepaskan dulu pandangan-pandangan seperti ini. Ya, di kurikulum 2013 sebenarnya sudah ditekan juga ya, sudah diberi penekanan di sana bahwa kecenderungan pelaksanaan asesmen yang sebelumnya biasanya lebih fokus pada asesmen akhir atau yang kita sebut dengan assessment of learning ya. Nah, biasanya begini, lalu kita bahkan jarang menjadikan ya hasil dari asesmen for dan as learning ini sebagai bagian daripada integral sebuah pelaksanaan asesmen. Kita jarang memanfaatkan ini. Nah,
ini sebenarnya jauh-jauh di kurikulum 2013 juga sudah ditekankan ini ya. Nah, kita perlu membalik lagi ya paradigma ini, kita balik lagi. Kemudian yang tadinya off menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan sebuah asesmen, sekarang kita balik ya, off-nya ke atas ya. Kemudian kita lebih perbanyak ya untuk melaksanakan asesmen for dan as ya, asesmen for learning atau asesmen as learning, atau yang lebih dekat lagi di kurikulum Merdeka disebut dengan asesmen formatif. Jadi warna biru dan warna merah ini kalau di kurikulum Merdeka ini disebut dengan asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran yang kita sebut dengan asesmen diagnostik, dan juga asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran itu berlangsung ataupun di akhir, selama itu tujuannya untuk memberikan umpan balik dan cepat diberikan tindak lanjut perbaikan ya. Jadi ini tergantung fungsi dan tujuan mau ditempatkan di mana. Sekalipun itu kita katakan bahwa itu asesmen as learning, tetapi kalau tujuan kita adalah untuk mendapatkan nilai akhir, nah itu berarti fungsinya sudah berubah, bukan lagi asesmen for dan as, tapi akan menjadi assessment of learning. Jadi kata kuncinya Ibu Bapak untuk memahami istilah-istilah seperti ini supaya jangan membingungkan kita ya. Kenapa ada assessment of, for, dan as learning ya, yang sudah kita kenal di kurikulum 2013, kemudian kembali dipersempitkan lagi dari 3 ini menjadi asesmen formatif dan sumatif. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana teman-teman menempatkan fungsi dari asesmen yang teman-teman lakukan. Kalau asesmen yang dilakukan itu bertujuan atau berfungsi untuk mendapatkan umpan balik, untuk memberi tindakan perbaikan, untuk perbaikan pembelajaran, untuk memperbaiki metode, strategi, teknik, dan cara-cara kita pada pertemuan selanjutnya, maka itu adalah asesmen formatif atau yang disebut dengan asesmen for learning maupun asesmen as learning. Sederhananya begitu aja kawan-kawan. Tetapi sebaliknya, ketika sebuah asesmen yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai akhir yang menjadi bagian daripada nilai-nilai atau data, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, untuk perhitungan nilai akhir termasuk laporan pendidikan, maka itu adalah asesmen of learning atau di kurikulum 2013 lebih dekat lagi kita sebut dengan asesmen sumatif. Sederhananya seperti itu Ibu Bapak sekalian. Pada kurikulum Merdeka kita diharapkan lebih fokus pada asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif. Nah, yuk kita balik bersama paradigma berpikir kita ya, bahwa pola pikir bertumbuh dalam asesmen itu perlu kita terapkan. Nah, oleh sebabnya bagaimana ini bisa jalan, maka perbanyaklah melaksanakan asesmen formatif ya, lebih fokus kepada asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif. Kenapa? Asesmen sumatif ini adalah dampak daripada asesmen formatif. Ketika pelaksanaan formatif ini berjalan dengan baik, dengan cepat kita beri tindakan daripada hasil belajar murid, saya yakin sungguh dan kita semua pasti yakin dan percaya bahwa sumatif itu juga akan membawakan hasil yang baik pula. Nah, dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, sederhananya begitu ya teman-teman ya, kita belajar hari ini bukan hari ini saja ya, tapi ada kelanjutannya, ada pertemuan berikutnya, mungkin besok, mungkin pekan depan, atau 2-3 hari yang akan datang. Tentunya hasil belajar hari ini tidak bisa kita lepas begitu saja, perlu ditindaklanjuti ya. Yang lebih penting itu bagaimana adalah minat belajar murid, motivasi belajar murid, gaya belajar murid yang kita manfaatkan dalam sebuah model pendekatan, metode maupun strategi. Ini yang penting sahabat-sahabat ya. Oke. Karakteristik asesmen formatif dan sumatif ya, karakteristiknya seperti ini. Oke, dikatakan sebagai asesmen as learning
apabila ya asesmen itu dilakukan sebagai proses untuk refleksi proses pembelajaran, ya maka berfungsi sebagai asesmen formatif. Terus dikatakan asesmen for learning, ya ini adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, maka fungsinya sebagai asesmen formatif. Seperti yang saya katakan tadi, asesmen as dan asesmen for ini adalah bagian daripada asesmen formatif. Nah, ini mungkin asesmen as learning lebih banyak menekan kepada refleksi untuk proses pembelajaran. Kemudian asesmen for learning lebih banyak menekan pada untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya, berbeda dengan asesmen of learning atau yang kita sebut dengan asesmen sumatif. Asesmen ini untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ya, ini hanya dilaksanakan di mana di akhir-akhir topik, di akhir-akhir materi atau di akhir-akhir tujuan pembelajaran. 1 TP belum tentu ditempuh dalam 1 kali pertemuan. Kadang juga 2 kali pertemuan, 3, 4, bahkan lebih dari itu. Nah, tentunya selama tujuan pembelajaran itu masih berlangsung, maka kita belum bisa menyatakan bahwa ini adalah hasil asesmen sumatifnya, karena tujuan pembelajaran itu masih berputar pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka saran saya, untuk mendapatkan asesmen formatif pada satu tujuan pembelajaran yang lebih dari 1 kali pertemuan, ya teman-teman nanti bisa dilaksanakan asesmen sumatifnya di akhir sebelum berpindah ke TP selanjutnya. Maka itu lebih efektif untuk dapatkan hasil belajar sumatif. Nah, pada pertemuan 1, 2, 3 sebelum TP itu berakhir, nah kita perbanyak ini teman-teman, asesmen as dan asesmen for. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada sekolah atau pendidik yang menerapkan asesmen sumatif itu di tengah. Ya, artinya begini, kalau tujuan pembelajaran itu sudah tercapai berdasarkan kompetensi TP-nya selama proses, ya maka sudah bisa murid tersebut ditetapkan nilai asesmen sumatifnya, sehingga dia tidak perlu lagi mengikuti asesmen sumatif di akhir dengan rekan-rekan yang belum mencapai atau selama Bapak Ibu belum dapatkan informasi atau data yang menguatkan bahwa murid tersebut sudah tercapai KKTP-nya. Nah, mungkin di kegiatan bersamaan dengan rekan-rekannya dia diberi penguatan yang lebih kompleks, tantangan yang lebih tinggi lagi dalam bentuk pengayaan atau dalam bentuk aktivitas-aktivitas lain. Jadi tidak perlu harus tes melulu ya. Jadi asesmen sumatif juga ini perlu kita ubah lagi pandangan kita, tidak perlu tes tulis melulu. Ya, jadi bukan tidak perlu ya, maksudnya tidak satu-satunya bahwa asesmen tes tertulis itu adalah bagian daripada asesmen sumatif. Ada banyak strategi yang bisa kita pakai. Jadi kita bisa melihat di mana tujuan pembelajarannya. Kalau TP-nya mengarah kepada praktik, bisa jadi asesmen sumatif dilakukan dengan praktik. Ya, sederhananya begitu. Oke sahabat sekalian, pada video sebelumnya juga saya sempat memperkenalkan ini ya untuk teknik dan instrumen asesmen. Ya, teknik asesmen ini tidak melekat pada sumatif dan formatif saja. Kedua-duanya bisa menggunakan. Berbeda dengan kurikulum 2013, teknik dan instrumennya itu dipilahkan untuk pengetahuan sendiri, sikap sendiri, dan keterampilan sendiri. Tapi di kurikulum Merdeka, sahabat-sahabat sekalian, teknik dan asesmen ini bisa dipakai, teknik dan instrumen asesmen ini bisa dipakai untuk kedua jenis ini, dan kita diharapkan untuk jangan terlalu fokus ke tes tertulis. Silahkan manfaatkan cara-cara yang lebih autentik, cara-cara yang lebih konkret untuk dapatkan informasi ya, selama arah kompetensi itu cepat kita ukur ya, mudah kita ukur, tidak berbelit-belit, tidak menimbulkan banyak administrasi oleh pekerjaan guru. Nah, misalnya gini, observasi. Kalau misalnya tujuan pembelajaran itu adalah menunjukkan sikap taat kepada aturan di sekolah maupun di rumah, contohnya seperti itu, alangkah baiknya ya, teknik yang lebih cepat itu adalah observasi dan lebih autentik, lebih konkret, lebih nyata untuk dapatkan data itu. Kenapa? Dengan cara observasi ya, kita dapat mengamati secara langsung bagaimana perubahan perilaku terkait tentang tujuan pembelajaran tadi.
Nah, kemudian penilaian kinerja bisa berupa praktik ya, produk, project dan portofolio. Ya, atau membuat portofolio. Oke, tes tertulis tidak asing lagi bagi kita ya. Kemudian tes lisan, ya ini bisa berupa kuis, tanya jawab ya. Kemudian portofolio. Oke. Ini adalah kumpulan karya-karya murid ya dalam satu periode, dalam satu semester ataupun dalam satu tahun ajaran yang bisa kita jadikan sebagai dasar pertimbangan ya untuk menguatkan informasi yang kita kumpul terkait dengan hasil belajar murid. Sahabat-sahabat sekalian, berikut adalah instrumennya. Tadi bentuknya ya. Nah, dari bentuk itu sahabat-sahabat bisa menggunakan berbagai instrumen. Ya, ada rubrik ya. Oke, rubrik itu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria dimensi yang akan dinilai dan dibuat secara dibuat secara bertingkat dari kurang sampai. Nah, seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada checklist ya. Daftar informasi, data ciri-ciri karakteristik atau elemen yang dituju. Ya, padahal ini kan mudah saja ya teman-teman ya, ketimbang kita harus fokus dengan tes tertulis. Ya, tes tertulis itu kan seyogyanya kalau kita laksanakan itu harus dibuat kisi-kisi soalnya, kemudian direview lagi soalnya, ditelaah lagi sebelum diuji. Prosesnya sebenarnya panjang sebenarnya. Ya, tapi ada yang lebih praktis, yang lebih autentik, lebih nyata yang tadi saya katakan. Yuk kita pakai cara mana yang menurut kita lebih benar-benar memberikan informasi secara nyata dari sebuah tujuan pembelajaran atau kompetensi yang sedang atau akan kita ukur nanti. Ya, kemudian catatan anekdotal, yaitu catatan singkat hasil observasi. Ya, jadi kalau teman-teman pakai bentuknya observasi, teman-teman bisa pakai catatan anekdotal, bisa juga dalam bentuk checklist, bisa juga dalam rubrik, jadi bisa juga dalam perkembangan ya, grafik perkembangan. Kemudian grafik perkembangan atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik. Ya, seperti ini sahabat-sahabat beberapa jenis teknik ya. Terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Ya, Bapak Ibu diberikan keluasan, kita diberikan keluasan, kemerdekaan memilih teknik dan instrumen. Kenapa? Agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran. Ya, tadi sudah saya katakan, dua ini tidak bisa terpisah bagaikan dua keping mata uang ya, sehingga hasil belajar peserta didik itu valid dan dapat ditindaklanjuti. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita akan merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, rencana pembelajaran itu dirancang untuk memandu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oke, ini kita semua sudah pahami ya bahwa RPP modul ajar itu suatu panduan bagi kita yang dirancang supaya apa yang kita laksanakan itu bisa terarah ya, terlaksana secara sistematis dan rapi, karena memang kita terlibat dalam perencanaan itu. Ketika perencanaan bagus, saya yakin sungguh pelaksanaan juga akan baik ya, terus akan cepat diintervensi hal-hal yang akan menjadi perbaikan ketika kita melakukan evaluasi ya. Nah, ini komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ya, kayak tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen pembelajaran. Ya, tiga komponen ini sudah dikuatkan ya sebelum adanya kurikulum Merdeka ya pada tahun 2019 di awal pandemi, karena kita dihebohkan dengan istilah RPP 1 lembar, yaitu karena dengan keluarnya edaran Mendikbud ya nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi komponen-komponen inti dari sebuah RPP atau modul ajar diharapkan wajib adanya tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Karena asesmen ini ada pada komponen RPP, maka dalam merencanakan asesmen pembelajaran juga teman-teman harus diikuti dengan perencanaan asesmen ya. Nah, komponen minimum dalam modul ajar ini RPP ya. Dalam modul ajar, tujuan pembelajaran, langkah-langkah ya, rencana asesmen di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaian. Kemudian rencana asesmen di akhir pembelajaran,
untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya, media pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. Ini bagi teman-teman yang mengembangkan perencanaan pembelajaran menggunakan modul ajar. Ya, seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian, setiap kita perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian atau tujuan. Ya. Oke. Next. Oke, perencanaan asesmen yang terintegrasi dalam pembelajaran. Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, karena video saya tentang perencanaan pembelajaran juga sudah ada, maka pada video ini saya akan fokus bagaimana merencanakan asesmen yang akan terintegrasi dalam rencana pembelajaran, sehingga video ini tidak terlalu meluas ya. Saya fokus nanti merencanakan asesmen. Ya, tips dan trik alur pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, guru harus memahami CP dan TP serta arah tujuan dari asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, rumuskan alur tujuan pembelajaran. Saya yakin ini kita semua sudah buat ya di awal semester. Kemudian rumuskan juga alur perjalanan asesmen sesuai kebutuhan. Ya, ini yang jarang kita buat sahabat-sahabat sekalian ya. Kita hanya merumuskan alur TP, terus jalannya pertemuan, ya jalannya rencana pembelajaran, tapi jarang kita buat perjalanan asesmen sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu kita rumuskan KKTP, kemudian menyusun modul ajar dan terapkan refleksi di setiap pembelajaran dan tindak lanjut. Yuk, ini alur-alur atau tips dan trik yang perlu kita pegang supaya kita benar-benar memahami kemana arah dan tujuan kurikulum Merdeka. Nah, ini contoh sederhana sahabat-sahabat sekalian ya, yang kami kembangkan di komunitas belajar kami, di sekolah kami. Ini ketika ini kita buat dalam satu semester, ini contoh untuk muatan atau mata pelajaran pendidikan Pancasila di fase A kelas 1 sekolah dasar. Sama aja untuk semua fase ya, hanya isinya aja yang berbeda tapi bisa dipakai untuk semua fase. Ya, praktik ini kami lakukan sangat membantu sekali teman-teman di komunitas kami dalam mengembangkan pembelajaran ketika sketsa dudukan rencana asesmen ini telah kita buat. Tentunya sebelum membuat ini kita juga sudah dapat dulu data kebutuhan belajar murid dari kesiapannya, terus bagaimana gaya belajarnya, bagaimana minat dan hobinya, terus bagaimana aktivitas dan keadaan-keadaan lain yang dapat menunjang murid itu dalam pembelajaran. Nah, setelah itu kita merumuskan alur atau sebuah skema asesmen selama satu semester berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan. Nah, tentunya dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini juga guru telah mengenal lebih dekat murid-muridnya seperti apa. Ini tidak serta-merta dibuat aja ya. Ini tidak langsung diadopsi dari CP jadikan TP. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang kita tetapkan dari alur tujuan pembelajaran yang telah kita alurkan atau kita rumuskan sebelumnya. Ya, selanjutnya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, oke, kita ketahui bersama bahwa untuk mencapai capaian pembelajaran maka perlu ditetapkan tujuan pembelajaran. Dan agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai juga dengan baik, kita perlu menetapkan indikator-indikator penting ya, atau indikator-indikator pendukung atau indikator-indikator prasyarat yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, contohnya ini menyebutkan simbol dan sila-sila Pancasila. Ya, ini kita perlu pertimbangkan juga karena ini dilaksanakan di kelas 1 semester 1. Ya, karena murid kelas 1 semester 1 itu rata-rata datangnya dari TK PAUD, ya ada juga dari orang tua, ada yang tidak melalui lembaga formal ya, mereka dari keluarga. Nah, tentunya sungguh beragam sekali kesiapan mereka. Maka untuk guru kelas 1 itu biasanya mereka punya tips dan trik tersendiri dengan banyak alasan bahwa ini murid-murid yang masih di jenjang awal apalagi di semester 1. Maka perlu kita tetapkan indikator ketercapaian
tujuan pembelajaran. Untuk bisa menyebutkan simbol dan sila Pancasila, murid perlu dulu mengenal Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Nah, kemudian menyebutkan sila-sila dari simbol Pancasila. Nah, ini 3 indikator yang akan ditempuh sahabat-sahabat sekalian dalam 3 kali pertemuan, dengan durasi waktu keseluruhannya adalah 12 jam pelajaran. Kenapa 12 jam pelajaran? Karena alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila di fase A kelas 1 itu adalah 4 jam pelajaran pada kurikulernya. Nah, sehingga karena ini 3 kali temuan, totalnya adalah 12 kali JP ya. Nah, ini kita sudah dapat data ini ya pada saat teman-teman merumuskan ATP ya, pada saat kita merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan program semester ya, program tahunan ya, dan sebagainya, atau pada saat teman-teman analisis capaian pembelajaran. Nah, ini kita tinggal angkat saja dari sana. Jadi bukan baru dibuat di sini, ini kelanjutan dari beberapa pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Tinggal di sini sebelum kita menyusun RPP ataupun modul ajar, perlu teman-teman tetapkan seperti ini alurnya. Ya, ini praktik baik yang kami lakukan. Ini memudahkan sekali. Ketika teman-teman menyusun modul ajar, tinggal kita melihat dari sini, terus kita angkat, kita lihat instrumennya, di mana instrumennya. Kalau sudah dibuat 3 KTP, instrumen dan rubrik-rubrik ataupun kriteria-kriteria yang telah dibuat di sana dengan indikatornya, ya silakan tinggal diangkat aja ya. Oke, kita pilih untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Menurut panduan sahabat-sahabat sekalian, kita diharapkan tidak mencampuri ya hasil asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Itu artinya kalau pernyataan seperti itu berarti kita juga harus memisahkan ya formatnya, mulai dari pengelolaan buku nilai untuk sumatif sendiri dan juga untuk formatif sendiri. Saya rasa ini bukan hal baru lagi ya, kita sudah terbiasa bagaimana mengelola nilai pengetahuan, nilai keterampilan yang terpisah sendiri waktu kurikulum 2013. Nah, kita tetapkan dulu mungkin asesmen formatif saya fokus kepada non-tes, bentuknya non-tes, teknik untuk pertemuan pertama pada IKTP, indikator tercapaian tujuan pembelajaran, mengenal Pancasila sebagai dasar negara. Pada asesmen formatif saya lakukan dengan cara lisan ya, tekniknya lisan. Ini ala saya yang membuat ya. Mungkin bisa jadi teman-teman pakai teknik lain, misalnya dengan teknik penugasan ya, atau dengan teknik observasi kinerja dan sebagainya. Tergantung karakteristik murid kita. Jadi kembali lagi ke situ. Kemudian instrumen yang saya pakai adalah checklist. Ya, tekniknya adalah lisan, instrumennya adalah checklist. Ini bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa nanti lihat yang tayangan saya sebelumnya tadi. Nah, ini teknik yang dipakai tes lisan. Ya, instrumennya saya pakai checklist. Nah, oke. Selanjutnya kita kembali ya. Kemudian pada pertemuan kedua juga membahas tentang IKTP, tentang menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Nah, teknik yang dipakai masih lisan, instrumennya rubrik. Ya, ini kenapa di awal-awal lebih banyak lisan ya, memang mungkin pertimbangan guru di kelas 1. Ini adalah pertemuan perdana dengan murid-murid yang baru pertama menginjak kaki di bangku sekolah SD, karena ini kelas 1 SD. Jadi dipertimbangkan juga seperti itu. Mungkin dengan teknik teks lisan akan membuat mereka lebih berani, percaya diri ya, apalagi mereka sudah mengikuti atau melewati fase fase transisi PAUD SD. Nah, ini bisa kita kuatkan di sini. Nah, di sini berbeda teman-teman. Untuk menyebutkan simbol-simbol Pancasila itu saya menggunakan rubrik. Jadi keragaman yang kita pakai ya, jadi supaya lebih cepat dapatnya. Karena ini formatif ya. Ini formatif.
Tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi hasil dari checklist di pertemuan 1 akan menjadi umpan balik, kemudian perbaikan pada pembelajaran di pertemuan kedua. Jadi berkelanjutan terus begini teman-teman kalau formatif. Jadi saling terkait. Ya, berbeda dengan sumatif ya. Kalau di sumatif yang direncanakan bentuknya itu untuk TP1. TP1 ini jadi setelah melewati 3 kali pertemuan pertama, kedua, ketiga, barulah dilaksanakan 1 kali sumatif. Jadi sumatif pertama nih ya, untuk TP1 dengan melewati 3 kali pertemuan, tekniknya dipakai tes tertulis ya, instrumennya soal tes tertulis ya. KKTP yang dipakai adalah skala interval ya. Oke, yang belum paham ini silakan nanti nonton lagi video saya tentang KKTP. Next, begitupun pada tujuan kedua, di sini ada 4 kali pertemuan. Tahapannya juga pasti lebih panjang. Untuk mencapai tujuan ini ada 4 kali pertemuan. Nah, caranya juga sudah mulai beragam di sini. Ada observasi, kinerja, lisan, kinerja. Instrumennya juga beragam. Checklist, rubrik ya, dan sebagainya. Ada, teman-teman bisa lihat di sini. Saya contohkan satu ya. Ini tentang arah tujuan pembelajaran yang menekan pada perubahan perilaku. Contohnya pada tujuan pembelajaran ketiga. Kita lihat di sini tujuannya adalah menerapkan aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau arah tujuannya, capaiannya ke sini, kita terbayang ini lebih banyak bagaimana kepada siswa mampu menerapkan, mempraktikkan, terus menunjukkan perilaku bagaimana dia bisa menerapkan aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Ini arah kompetensinya. Berbeda dengan yang tujuan 1 dan 2. Tujuan 1 itu lebih menekan, mengarah bagaimana dia punya kemampuan menyebutkan. Nah, ini bisa diarahkan juga ke ranah pengetahuan. Tapi kalau tujuan seperti ini teman-teman, ini lebih mengarah kepada sikap. Maka untuk mendapatkan informasi sejauh mana ketercapaian tujuan ini, kita lebih banyak menggunakan observasi, kinerja, terus dengan instrumennya catatan anekdotal misalnya, atau rubrik, atau bisa juga checklist ya, karena ini lebih autentik untuk mengukur perilaku dia, bagaimana dia sudah mampu menerapkan aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, sangat tidak cocok kalau tujuan seperti ini kita lakukan dengan cara tes tertulis ya. Jadi ternyata di setiap TP yang telah kita susun juga perlu kita pertimbangkan arah tujuannya dimau kemana, kompetensi apa yang mau diharapkan bisa berubah dari sebuah pembelajaran yang dilewati itu. Nah, bahkan kawan-kawan ya, di tes sumatif, di asesmen sumatif pun tidak dilaksanakan secara tertulis. Nah, ini berbeda, dilaksanakan dengan cara non-tes di sumatif ketiga, yaitu dalam bentuk kinerja. Instrumennya adalah rubrik. Lah, kok kenapa ini asesmen sumatif, apakah bisa dilakukan selain tes? Bisa teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi. Silahkan ragamkan sesuai arah kompetensi tujuan atau perubahan perilaku, perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan yang ingin kita hendaki. Kembali ke tujuan teman-teman, lihat arah tujuan ya, karena tujuannya ini ingin menerapkan aturan, maka akan cocok kita dapatkan informasi lebih cepat melalui kegiatan praktik atau di dalamnya yang disebut dengan kinerja. Nah, KKTP-nya deskripsi kriteria. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal lanjut aja di semua tujuan pembelajaran ya. Ini kalau sudah dibuat akan membantu kawan-kawan sangat mudah merangkai modul ajar nanti ya. Ini hanya sketsa perjalanan, tetapi penggunaan instrumen tekniknya langsung melekat di dalam modul ajar karena keduanya tidak bisa dipisahkan ya. Ini semacam peta saja yang schedule asesmen yang dapat membantu kita mengarahkan murid dalam sebuah pembelajaran. Nah, saya contohkan dulu ya, contoh sederhana seperti ini. Misalnya tadi di tujuan pembelajaran 1 menyebutkan simbol dan sila Pancasila. Maka tadi disebutkan adalah jenis KKTP-nya adalah skala interval. Ya, terus
teknik-teknik dan instrumennya dari sumatif dan formatif seperti ini. Yuk kita lihat, saya contohkan di TP1 menyebutkan simbol dan sila Pancasila, maka saya susun KKTP-nya seperti ini teman-teman ya. Karena skala interval saya buat seperti ini, kita sepakati bersama dengan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut atau guru mapel serumpun 0 sampai 40%. Ini belum mencapai TP, maka remedial di seluruh bagian. Nah, kemudian kalau nilainya 41 sampai 65, kita tetapkan belum mencapai ketuntasan remedi di bagian yang diperlukan saja. Tapi jika nilainya 66 sampai 85, ini sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedi. Dan kalau ada murid yang mendapat nilai 86 sampai 100, dia sudah mencapai ketuntasan, maka dia perlu pengayaan dan tantangan yang lebih lagi. Maka di sini kita tetapkan KKTP-nya. Keputusan KKTP, peserta didik dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran apabila sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan nilai kuantitatifnya adalah 66 dari hasil tes tertulis. Nah, pada saat teman-teman melaksanakan asesmen sumatif tadi, karena menggunakan KKTP-nya menggunakan skala dan interval, acuan kita ke sini, batasannya adalah 66. Tindakannya ya dia sudah mencapai ketuntasan. Tapi kalau nilainya di bawah 66, berarti kita perlu remedi di bagian yang diperlukan. Nah, sederhananya KKTP atau KKM di kurikulum Merdeka seperti ini. Kemudian pada tujuan kedua tadi KKTP-nya menggunakan deskripsi kriteria. Kita tetapkan mungkin seperti ini ya, dengan 4 kriteria, mengidentifikasi simbol Pancasila, mengurutkan urutan simbol Pancasila dan sampai kriteria keempat. Nah, peserta didik dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran apabila 3 dari 4 kriteria di atas telah mencapai memadai. Jadi rubrik ini bisa kita pakai nanti pada saat pembelajaran ketika dia sudah mampu mengidentifikasi, kawan-kawan tinggal centang aja sini. Ya, terus bagaimana dia mengingat urutan simbol? Apa simbol-simbol Pancasila secara urutan dari sila 1 sampai 5? Sudah memadai belum? Kalau sudah terpenuhi, ya kita centang di sini. Kalau belum, silakan diperbaiki lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, format ini bisa dipakai untuk asesmen formatif dan juga untuk asesmen sumatif. Ya, mengingat simbol dengan nilai-nilai Pancasila, terus semua tercentang. Kalau yang tercentangnya hanya 2, ya berarti belum terpenuhi. Kenapa? Karena peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran apabila 3 dari 4 ini telah mencapai memadai. Kalau baru 2, maka perbaikilah di bagian yang belum memadai. Sederhananya begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ini kelanjutan untuk tujuan pembelajaran ketiga, KKTP-nya dibuat seperti ini. Ini untuk rubrik ya. Nah, ini untuk rubrik di TP keempat pada rancangan tadi. Nah, kita buat rubrik seperti ini. Kemudian level berkembang murid di sini biasanya boleh teman-teman pakai kata-kata lain ya. Misalnya perlu bimbingan, cukup, baik, sangat baik ya. Oke, di sini saya pakai baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Kemudian kita buat kriteria seperti ini dan kita tetapkan keputusannya di sini. Ya, ini sudah saya jelaskan sebenarnya pada saat video tentang merumuskan KKTP. Silakan bisa dinonton lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah merancang seperti tadi ya, kemudian kita menetapkan KKTP-nya. Sekarang teman-teman kita merancang modul ajarnya. Nah, di sini saya akan fokus di bagian asesmen saja ya. Karena pembahasan tentang modul ini juga meluas, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Kita pergi ke poin asesmen ya. Nah, di asesmen pembelajaran, yo ini karena pertemuan 1 tadi ya, pertemuan 1 tentang, nah ini ya, untuk TP1 ya, simbol dan sila Pancasila. Nah, next selanjutnya di sini teman-teman, kita di bagian asesmen kita tinggal angkat saja yang ada di KKTP ya. Acuannya seperti ini. Nanti baru kita lampirkan ya. Kita lampirkan lembar kerja murid
dan juga lembar evaluasi di modul ajar kita. Nah, acuan mengukurnya di sini nanti ya. Oke. Nah, ini sudah terintegrasi sahabat-sahabat sekalian, sudah terintegrasi di dalam di dalam modul ajar. Nah, asesmen yang telah kita buat tadi, ketika itu sudah dirancang dengan baik, maka tinggal aja kawan-kawan pada saat menyusun modul ajar tidak memikirkan jauh-jauh lagi karena rancangannya sudah kita buat. Oh, untuk TP ini pada pertemuan pertama tekniknya ini, instrumennya ini, bentuknya ini. Kemudian pada pertemuan kedua begini-begini, dan pada akhir pertemuan kita lakukan asesmen sumatif 1 ya, ataukah asesmen karena tujuan pertama dengan tujuan kedua masih sama ya. Karena tujuan pertama dan tujuan kedua masih sama ya, hampir mirip ya esensi materinya, kita bisa gabung. Mungkin TP pertama dan TP kedua nanti dilaksanakan satu kali sumatif dalam satu lingkup materi yang sama. Ya, sederhananya seperti itu. Lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengelola asesmen pada video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.